Jangan sampai galbay kalian itu membuat kalian terjerat hukum pidana. Ingat ya, sudah jatuh harus tertimpa tangga pula. Jadi paylater Lazada ini induknya adalah pinjol aku laku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga semua teman-teman yang sedang menjalankan pekerjaannya atau yang sedang dalam segala urusannya, saya doakan semoga semua segala urusannya dan rezekinya dipermudah dan diperlancar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekali ini saya akan membahas tentang pinjol paylater yang tidak ada DC lapangannya. Wow, pasti suka ya. Tapi nggak juga ya teman-teman ya. Saat ini sih belum ada DC lapangannya. Nggak tahu nanti ke depan ya atau bagaimana, akan kita update terus. Nah untuk itu buat teman-teman semuanya yang baru saja bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, kali ini saya sudah rangkum ada sekitar 4 pinjol paylater yang memang belum ada DC lapangannya, baik itu daerah Jabotabek ataupun di daerah luar dari Jabotabek. Nah, apa aja itu yang akan kita bahas, tapi sebelumnya kita perhatikan dulu berita yang satu ini, yaitu adanya ojek online yang mencuri handphone siswa karena akibat terjerat pinjol. Nah, buat bapak-bapak ojek online yang lain ataupun buat kalian semua yang saat ini emang terjerat pinjol, usahakan kalau bisa kalian untuk tetap tenang, jangan membuat satu tindakan yang malah membuat kalian akan berurusan dengan hukum lebih panjang lagi. Yang namanya galbay itu tidak ada hukum pidananya teman-temannya, hanya ada hukum perdata, yaitu sanksi tertulis seperti blacklist OJK. Kalau nanti ada DC lapangan nih yang mengatakan akan dikenakan hukum pidana atau akan dipenjara atau akan datang ke rumah kalian dengan membawa debt collector bersama polisi, itu tidak ada teman-temannya. Itu belum ada kecuali pinjaman bank. Kalau pinjaman perbankan itu emang ada, tapi dengan membawa surat sita dari pengadilan. Itu pun kalau memang hutangnya sudah berlarut-larut dan sudah sangat banyak sekali. Nah, buat kalian-kalian yang hanya pinjam-pinjolnya sedikit-sedikit itu, ataupun mungkin ada yang sampai puluhan juta tapi beberapa pinjol, itu tidak ada hukum pidananya, hanya hukum perdata. Itu ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang sering diancam sama DC lapangannya seperti ini, yang saya lingkari, ada tulisannya akan membawa salinan blacklist dari OJK. Itu tidak ada teman-teman ya. Blacklist OJK itu kita lihat langsung dari slip OJK-nya, ada di link saya. Nah, buat kalian semuanya yang sudah berusaha tapi gagal terus untuk mendapatkan pendaftaran, coba terus ya. Jadi kalau ada ancaman-ancaman seperti itu diabaikan saja. Sudah banyak banget loh para mantan-mantan DC yang sering buat konten juga yang mengatakan kalau kalian dapat surat panggilan ataupun dapat WA yang mengatakan bahwa DC lapangannya sedang menuju ke tempat kalian, atau ada foto dari DC lapangannya sudah dekat daerah kalian, itu biasanya DC-nya tidak akan datang ke rumah. Itu hanya nakut-nakutin aja. Memang tugasnya DC menakut-nakutin nasabahnya biar kalian cepat bayar. Nah, seperti itu ya. Emang itu udah tugasnya. Jadi kalian harus pahamin dulu. Nah, sebenarnya kalau dia mau datang itu dia diam-diam aja, tiba-tiba sudah ketok pintu langsung bilang, "Mbak, saya dari pinjol ini," atau "Bu, saya dari pinjol ini, mau menyampaikan bahwa untuk cepat melakukan pembayaran." Nah, biasanya seperti itu, tanpa ada babi bu dia sudah datang. Karena kalau dia datang mau kasih tahu, pasti orangnya itu sudah pada kabur, katanya kayak gitu ya. Tapi rata-rata saya yakin sekali, apalagi yang modelnya ibu rumah tangga, saya selalu informasikan kalaupun memang ada tamu seperti itu yang akan datang ke rumah kalian, untuk bawa tenang, terima dia dengan baik-baik. Kalau dia baik-baik, pasti baik-baik juga. Dan banyak juga teman-teman saya yang sudah mengatakan atau informasi, "Mbak, sudah banyak kok DC lapangan ya, bukan DC yang menagih lewat WA ataupun neror ya. DC lapangan yang datang ke rumah itu rata-rata hampir semuanya sudah baik. Tidak seperti di tahun 2022 yang memang kasar, sampai ada yang bentak-bentak, sampai ada yang maki-maki, itu sudah jarang katanya. Kalau yang di tahun 2023 nih rata-rata semuanya hampir baik-baik saja. Ada yang cuma menyampaikan, cuma memberikan informasi, ada yang katanya datang terus buru-buru langsung pergi. Rata-rata seperti itu. Jadi tidak ada yang sampai buat keonaran, apalagi sampai mengganggu tetangga sebelahnya. Itu ya beberapa informasi yang sudah saya dapatkan ya. Dan kita langsung saja
Nah, saya kasih tahu dulu apa aja pinjol pay letter yang beredar di Indonesia. Yang pertama itu adalah pay letter Traveloka, pay letter Tokopedia, pay letter Dana, Go pay letter Lazada, pay letter Bukalapak, pay letter Gojek, pay letter S Pinjam. Kalau ada lagi tambahan, kalian bisa komen di bawah untuk memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman semuanya, saya kasih tahu dulu pay letter yang memang ada DC lapangannya. Itu sekitar ada 4 yang memang sudah didatangkan tapi baru sekitaran daerah Jabotabek. Nah, di luar itu belum ada yang memberikan informasi ke saya bahwa mereka sudah pernah datang. Tapi sejauh ini memang belum pernah datang kecuali daerah Jabotabek. Nah, itu diantaranya adalah pay letter Lazada. Jadi pay letter Lazada ini induknya adalah pinjol aku laku. Jadi kalau seandainya datang aku laku ke rumah kalian itu bisa dari Lazada ataupun dari aku laku. Itu ya. Yang kedua itu adalah pay letter Bukalapak. Bukalapak ini induknya adalah Kredivo. Jadi kalau Kredivo di tempat kalian ada DC lapangannya, bisa otomatis 100% juga akan ada DC lapangannya. Karena DC lapangannya itu bareng, kerjanya itu bisa di Kredivo, bisa di Bukalapak. Dan katanya ya, kalau untuk daerah selain Jakarta, nah informasinya kalau di luar dari daerah Jabotabek itu DC-nya random. Tidak terlalu banyak seperti daerah Jabotabek ya teman-temannya, apalagi kalau udah di luar dari Kepulauan Jawa. Lanjut lagi, itu pay letter Gojek. Pay letter Gojek sudah ada DC lapangannya, tapi baru di daerah Jabotabek. Kalau misalnya di seluruh Indonesia itu kan sekarang Gojek itu kayaknya sudah merata ya, di mana-mana sudah ada. Di daerah terpencil pun sudah ada Gojek walaupun sedikit. Kalau Gojeknya itu tidak terlalu besar di daerah kalian, itu dia tidak ada DC lapangannya. Tapi kalau dia udah terlalu besar, terlalu banyak, itu biasanya ada DC lapangannya tapi tetap random. Tidak semua seluruh wilayah Indonesia ada DC lapangannya untuk Gojek ini ya. Tapi kalau untuk daerah Jabotabek sudah ada yang pernah didatangin. Dan penagihannya pun sama seperti pinjol-pinjol legal lainnya. Bahkan ada yang sudah sampai disebarkan datanya. Gitu ya teman-temannya. Dan lanjut lagi adalah pay letter dari Shopee. Itu emang sudah terkenal ya teman-teman ya. Itu yang paling besar di antara yang saya sebutkan tadi. Nah, lanjut lagi yang memang terkenal belum ada DC lapangannya sampai saat ini. Ingat ya, belum ada DC lapangannya. Nggak tahu nanti kalau ternyata sampai banyak galbay di pay letter ini akhirnya memunculkan untuk adanya DC lapangan. Nah, itu diantaranya adalah ada Go pay letter Dana, yang ketiga ada pay letter Tokopedia, dan yang terakhir adalah pay letter Traveloka. Nah, itu sampai saat ini baik di daerah Jabotabek ataupun di luar Jabotabek, di sekitar Kepulauan Sumatera ataupun yang lain-lainnya itu belum ada DC lapangannya. Tapi kalau memang kalian sudah pernah didatangkan DC lapangannya di daerah Jabotabek, komen di bawah ya, biar kalian bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang lainnya. Tapi sejauh ini yang saya dapatkan informasi dan saya cari-cari juga, saya benar-benar klarifikasi datanya, itu sampai saat ini belum ada. Mungkin kalau untuk peringatan bagi yang galbay itu by WA ataupun by SMS atau telepon itu ada, bahkan sering. Tapi kalau untuk DC lapangannya datang itu belum ada. Jadi buat teman-teman semuanya saya informasikan, buat yang galbay ataupun terjerat pinjol ataupun baru-baru saja terjerat pinjol ataupun baru mau galbay, ingat kalian tidak sendiri dan kalian bukan satu-satunya orang yang galbay. Jadi jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang membuat kalian akan berurusan dengan hukum. Sudah cukup galbay tidak akan membuat kalian berurusan dengan hukum, hanya hukum perdata. Jangan sampai galbay kalian itu membuat kalian terjerat hukum pidana. Ingat ya, sudah jatuh harus tertimpa tangga pula. Saya yakin teman-teman saya semua yang ada di sini, subscriber saya semua di sini sudah paham untuk hal-hal apa yang akan menjadi hukum pidana bagi kalian yang galbay. Semoga kalau kalian punya aplikasi pay letter ini dan kalian mau galbay, mungkin kalian bisa galbaykan sementara. Kalau ada dana bisa kalian bayarkan ke depannya ya teman-teman ya. Kalaupun kalian mau galbay untuk selamanya, kalian sudah tahu kalian harus apa dan risiko apa yang akan kalian terima. Oke, itu saja teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga bisa menguatkan mental kalian.
Dan kalian ingat bener-bener ya, kalau memang DC lapangannya itu baik-baik datang ke tempat kalian, terima dia baik-baik. Kalau ada yang telepon dia baik-baik, kalian terima baik-baik. Kalau ada yang WA baik-baik, kalian terima baik-baik. Tapi kalau sudah mulai kasar, sudah mulai menyebarkan data, sudah mulai bertindak di luar dari peraturan-peraturannya, bisa kalian abaikan dan kalian galbaikan langsung semuanya. Ingat ya, sudah saya informasikan ke kalian berapa banyak orang pengguna pinjol. Kalau 1-2 bulan aja semua masyarakat pinjol langsung galbay nasional, saya yakin itu langsung kolaps dan OJK langsung puyeng-puyeng ini bagaimana cara menanggapinya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.